Telkom Indonesia telah rilis laporan keuangannya yang mana labanya naik dan berapa potensi dividen yang akan dibagikan, karena Telkom ini salah satu perusahaan yang rajin bagi dividen. Nah, akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Saya tag video ini di tanggal 26 Maret 2024 jam 9.55. IHSG-nya minus 0,29%, 7.360-an something. LQ45 yang naik ya Medco, wow 4%, ESA ya 3%-an, Goto, PMM, PTMP. Oke, itu dari LQ45. Kita akan membahas dari Telkom terlebih dahulu. Telkom, di mana dia udah rilis laporan keuangannya itu sejak tanggal 24 Maret atau di hari Minggu ya. Ya, 24 Maret di hari Minggu jam 15, jam 3 sore, yang mana labanya naik secara case statistik di Stockbit itu di harga labanya jadi 24,5 triliun. Wow. 24.560. Sebelumnya itu di 20 triliun, 2753 tepatnya. Naiknya 3,8 triliun atau naik sekitar 18%, which is good. Setelah 2021 ke 2022 mereka turun ya. Nah, ini yang menarik, di Stockbit itu dihargai wajar 401 triliun. Sekarang market cap-nya di 361 T. Oke. Kalau kita cek secara teknikal dulu ya, Telkom, nanti kita ulas. Oh, dia breakdown dari sini. Ya, breakdown kemarin ternyata turun disertai distribusi yang kencang banget. Kemungkinan ini potensi penurunannya sampai ya sini. Area-area sini ini kemungkinan akan mantul ya. Jadi hari ini adanya perlawanan sedikit. Nah, kotak warna kuning, saya ganti warnanya deh, kotak warna putih. Nah, kemungkinan di situ dia akan mantul untuk si Telkom ya, 35 sampai 36. Itu akan kemungkinan akan mantul untuk si Telkom itu sendiri. Oke, sorry. Kita bahas laporan keuangannya ya. Ini perseroan. Bentar, sebelumnya teknikalnya kemarin distribusi kencang banget. Besar, kalau kita cek tanggal 25 big distribusi, AK gede banget keluarnya ya, 344 miliar. Oke, tuh. Kalau Telkom kita lihat laporan keuangannya dari sini ya, ini EY ini yang ngaudit ya. Building a better working world. Tuh apa ya? Tagline mereka ya. Akuntan publiknya. Nah, ini Telkom Indonesia, Telekomunikasi Indonesia, secara aset mereka naik. Oke, ini dalam miliar, 287 triliun. Wow. Aset lancarnya di 55,6 T. Kasnya ada 29 T. Wow, gede banget ya. Secara nominal memang gede banget. Kalau kita cek kasnya 29, turun ya, tapi ini ya sebelumnya 31 bahkan. Kas dan setara kasnya itu ini. Nah. Oke, ini jumlah deposito 14 T. Kalau kita calculate itu hampir setengahnya ya. Ya, 49,5%, setengahnya lah anggap aja. Ada 2 di mata uang. Kalau nggak salah ini deposito berjangka lanjutan. Oke. Oh, ada ya, ini ada rupiah, ada US dollar. Oh, ada MYR nya Myanmar ya. Mungkin ya. Oh, ada beberapa sama MYR. Tuh. Dengan imbal hasil kalau rupiah itu 1,95 sampai 7,25, yang mata uang asing 2,5 sampai 5,5%. Tuh yang dibagikan nantinya. Oke, kita lihat ke atas lagi secara aset. Persediaannya ini juga lumayan lah ya. Persediaannya 900 M. Oke. Aset tetapnya yang gede ya, 180 T. Wow, naik 180,7 bahkan. Naik 7 triliunan. Gede banget, 7 triliun bagi 7 bagi 173. Secara persentase 0, sih. Secara hutang, nah ini hutang berbunga terutama yang jangka pendek
Oke, utang berelasi, utang usaha, pinjaman jatuh tempo dalam 1 tahun nih 10 triliun masih bisa tercover dengan dengan kasnya 29T. 10T ini bisa jangka panjang. Nah, ini nggak ada. Jadi secara kesehatan perusahaan memang Telkom sehat, punya ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 103 triliun. Wow, duitnya memang banyak nih Telkom. Nah, ini dari pendapatan dia naik ya, tapi tidak signifikan, 149 triliun. 216 kurangi 147 306. Naiknya hanya 1,9 triliun. Secara nominal memang gede 1T, tapi secara persentase dibandingkan tahun lalu cuma naik 1,3. Tapi secara net bisa naik kencang banget ya. Kita lihat ya apa yang membuatnya. Nah, dari sini laba usahanya udah 44T jadinya. Ada beberapa yang ini kerugian yang belum direalisasi, yang belum direalisasi itu 700M, sebelumnya 6 triliun, gede banget. Mereka juga berhasil menekan beban pemasaran 3,5T, sebelumnya 3,9. Terus beban penyusutan dan ini amortisasi 32,6T, sebelumnya 33. Dia turun 600M. Hanya itu mungkin. Bentar. Penghasilan pendanaan ini apa? Apakah ini penghasilan keuangan ya maksudnya ya? Kita cek note 32. Oh, masa benar ini note 32? Penghasilan pendanaan. Ini kalau kita cek penghasilan pendanaan di atas tadi di note 32, iya. Tapi di sini tidak ada ya. Pendanaan tuh apa? 1061 itu apa? Transaksi signifikan dengan pihak berelasi. Penghasilan pendanaan. Gak ada sih, gak ada penjelasannya pendanaan ini apa. Dari mana lebih tepatnya itu tidak ada. Oke, kalau kita cek dari pendapatannya sendiri ya, kita kan tahu ya bahwa Telkom IndiHome lah ya, salah satunya internetnya yang powerful. Jaringannya ada di mana-mana. Ini Telkom. Di note berapa tadi? Bentar. Di note 23. Oke, di note 23. Nah, ini pendapatannya. Oke, dibagi dalam beberapa: mobile, consumer, enterprise, sama WIB. Apa ini produknya? Oke, kita lihat dulu ya. Website Telkom. WIB itu apa? Telkom Indonesia, selalu ada inovasi untuk Indonesia. The world in your hand. Enterprise, Vulelsel. Mungkin ini ya. Bentar, kita cek. Ini Indofood. Mobile kan enterprise, ada consumer. Ini ada consumernya sendiri. CSGR, profile, pedoman, kode etik, karir, enggak, berita, CSR, hubungan investor, laporan, berita dan kegiatan, profile, penghargaan, logo, enterprise. Coba kita ke enterprise. Oh, ini siap ya. Website enterprise itu usaha, government, UMKM, bisnis. Oke, Woolhale. Oke, ini layanan end-to-end terbaik dengan digital experience serta solusi inovasi. Oke, itu ya produk-produknya. Oke, dari segi mobilenya sendiri itu paling tinggi itu dari seluler ya. Itu 8 triliun, sorry. Dan WI terus kan ini yang seluler, yang telepon tidak bergerak ini paling banyak ya, enterprise 450. Jumlah pendapatan telepon 9 triliun. Oke, 9 triliun. Pendapatan interkoneksi. Oke, pendapatan interkoneksi itu WIB yang banyak 8,7T tahun ini.
Sebelumnya WIB itu bentar, tahun lalu mana? Oh, tahun lalu di bawahnya. Tahun lalu untuk jumlah pendapatan telepon itu ada di 13,5 T. Wow, jadi turun banget. Jadi 9 T. Dari mobil aja udah turun 2 triliun lebih. Terus pendapatan data internet dan jasa teknologi informatika totalnya ini ada 90 T. Wow, ini yang gede banget. Sebelumnya 86. Powerful banget ya di sini ya. Paling banyak itu di internet dan data seluler. Oh, jadi 73 T. Sebelumnya 69. Ciskut naik. SMS ini masih ada ya, 10,8 T. Sebelumnya hanya 10. Terus pendapatan jaringan ini 2,4 T. Naik tipis. Pendapatan IndiHome tahun lalu 28 T, sekarang 28,7, naik tipis. Terus jumlah layanan lainnya, call center, managed service, IL, e-payment, lain-lain tuh 6,1, sebelumnya 5,8. Oke. Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan itu 146 T, kontrak pelanggan 146. Kontrak pelanggan 144. Oh, sebelumnya 144. Naik ya. Terus pendapatan dari transaksi lesor 2,7, sebelumnya 2,6. Terus ini jumlah pendapatan 149. Jadi paling maksimal ya pendapatannya itu banyak di ini jumlah pendapatan data internet dan jasa teknologi ya, 90 T. IndiHome naik ya 700 M. Ya, IndiHome ini sebelumnya 25 sama 27, 25 sama 2. Oke, yang consumer ya, IndiHome consumer ini naik ya, yang enterprise turun, yang bisnis turun. Ya masih banyak lah internet yang lebih oke dari IndiHome menurut saya. Ini di sini saya juga tidak pakai IndiHome di studio ini. Jadi sebelumnya pakai IndiHome tapi ada yang lebih baik. Oke, itulah. Jadi make sense kalau dari enterprise dari segi bisnis ya, dari segi orang yang usaha-usaha entah itu UMKM atau PT-PT yang that's why memakai jasa internet IndiHome-nya turun. Oke, aktivitas operasi 60,5 T, sebelumnya 73. Aktivitas dari investasi keluar 36,9, digunakan untuk beli aset tetap 33 triliun. Wow. Aktivitas pendanaan keluar 26, jadi bayar 35 pembayaran utang ke bank. Tapi mereka hutang lagi 38 T. Tuh, so far itu ya. So far itu kalau saya menilai di sini dia makin efisien aja, cuman dari segi lini bisnisnya ada beberapa hal yang menurun ya menurut saya ya. Menurut saya ada yang menurun dari tadi ya, pendapatan IndiHome dari enterprise itu turun, tapi dari konsumen yang baratnya retail itu makin banyak ya, sama biaya internet tadi makin banyak banget tuh. Nah, kita akan hitung dividen yang akan dibagikan. Dividennya tahun lalu itu 167,6 dibagi tahun lalu 209,49, 80%. Kalau hal itu terjadi 0,8 kita kalikan dengan tahun ini 247,92, mereka akan bagi dividen 198. Oke. 198,336. Kita bagi dengan harga sekarang 3650. 5%. Nah, secara yield oke, 5,4. Secara yield 5,4. Kalau kita lihat tahun lalu dalam keterbukaan informasi, Telkom menuturkan RUPS akan dilaksanakan 3 Mei. Jadi setelah lebaran 3 Mei kemungkinan ya, kalau saya melihat di range itu tadi ya. Kalau lihat berita ini, adapun pemegang saham atau mewakili Telkom, dividen yang nilai terbesar bagikan adalah 2020. Oke, udah 10 tahun. Nah, sementara rasio pembayaran dividen terbesar diberikan pada 2018 dengan rasio payout banyak 90%. Telkom selalu memberikan investornya dividen payout rasio di atas 50% setiap tahunnya. Rasio pembayar dividen terendah
adalah 60%. Adapun RUPS 2023 membagikan 80. Jadi kalau 80 kita tadi dapat, oke, kita asumsi pakai 2 ya, 50 sama 80. Kalau 80 0,8 kali PS sekarang 247,92, mereka kan bagi dividen 198 lah. 198. Kalau 50% mereka akan bagi 123. 123 kalau harga sekarang 3650 itu 3%, masih rata-rata sih, masih oke lah dengan harga sekarang. Itu sih, tapi secara harga ini perusahaan makin murah ya, potensinya bisa makin murah kalau kita lihat teknikalnya, bisa makin murah. Dan dengan dividen yang akan bagikan sekian, oke lah ya. Dengan perusahaan seaset sebesar ini menurut saya oke, worth it. Cuma cara teknikal aja dia kemarin yang kurang oke, tapi sebelum-sebelum diakumulasi terus kok itu. Jadi itu yang bisa saya share. Bagaimana menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah menarik untuk dilakukan koleksi pembelian untuk dividennya? Tapi sudah terjawab. Apa yang membuat labanya naik? So far naiknya nggak kenceng-kenceng amat ya, karena makin efisien aja sih ya. Itu menarik untuk melihat gimana apakah Telkom bisa menaikkan labanya, terutama dari hal tadi ya, IndiHome, terus internet di luar itu selainnya, karena itu yang paling signifikan ya, 90 triliun. Bahkan yang IndiHome itu ada di angka tadi berapa, 28 ya, 28 triliun. Mungkin itu sih daripada bisnis yang lainnya ya. Contoh pendapatan telepon udah 9 triliun aja. Pendapatan interkoneksi ya itu bisa apa enggak. Kalau pendapatan data internet udah sampai 90T, luar biasa. IndiHome 28 paling tinggi. Ketiga ya, paling tinggi pertama itu adalah jumlah pendapatan dengan kontrak dengan pelanggan 146 triliun. Nah, kita melihat ya dari pelihat jumlah layanan yang lainnya dan lain-lain, apakah bisa perusahaan ini makin berkembang, makin naik. Oke, itu sisi positifnya, dia kesehatan keuangan perusahaan sehat banget, asetnya gede banget. Jadi itu yang bisa saya share di video kali ini, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.